Dulu, guru bilang aku adalah murid paling berbakat yang pernah dia ajar. Selanjutnya, Aku menikah dengan Anle mengabaikan nasihat guru. Aku meninggalkan Golden Hall dan beralih ke dunia bisnis. Diam-diam mendukung karier Anle. Kini aku sudah menjadi orang terkaya di kota ini. Bakat piano Xingqian bahkan lebih tinggi dariku dulu. Aku pasti akan membantunya mewujudkan mimpinya. Setelah aku mendapatkan naskah tangan maestro yang sedang dikumpulkan Master Syawan, apakah dia mau membuat pengecualian dan menerima aku sebagai murid? Apapun yang kamu inginkan, ibu akan mewujudkannya untukmu. Dan bakatmu Pantas mendapatkan guru terbaik. Terima kasih, Bu. Aku tahu ibu yang terbaik untukku. nah, hari ini Ibu Yamin akan membantumu mendapatkan naskah tangan Master Xia. Mereka juga tahu guru sudah mencari naskah tangan. Wah, Ini siapa? tempat seperti ini. Kalian pantas datang? Kamu pantas? Kenapa kamu tidak masuk? Kamu seperti anjing yang menghalangi jalan. Bagaimana kami bisa lewat? Hanya dengan kamu. Kamu mau berguru pada Master Piano Internasional, Xiawan? Kalau kamu mengigau, pergilah ke rumah sakit. Jangan menghalangi jalan di sini. Ibu, saya benar. Xiawan hanya menerima orang jenius seperti saya. Dan kalian cepat pergi dari sini. Nak, jauhi mereka. Jangan sampai terkena aura sial orang miskin. Bahkan dicuci pun tidak akan hilang. Bukankah ini parfum yang saya pesankan untuk Anle dari merek parfum mewah global? 30 pengrajin terbaik menggunakan lebih dari 200 jenis untuk bunga langka dan meraciknya selama 1 tahun untuk membuat parfum pria eksklusif ini. Betul ya, terbuat dari berlian dan emas. Tidak mungkin ada yang sama. Lihat apa? Belum pernah lihat parfum mewah. Bicara dengan anjing liar. Beberapa kata saja. Sudah takut kena rabies. Sayang, ayo kita pergi. Kamu tahu suami saya siapa? Ayo nak. Selamat datang di Kota Baru, malam lelang amal yang diadakan oleh Asosiasi Piano. Mari kita berikan selamat kepada pemenang penghargaan bintang baru pertunjukan piano, siswa Ji Xingqian, naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Siswa Ji, sesuai kebiasaan, sebagai pemenang penghargaan bintang baru, Anda memiliki hak untuk memilih satu item tanpa lelang. Anda dapat memilih satu item dari pameran hari ini sebagai hadiah Anda. Aku sekali. Setelah mendapat naskah, saya bisa menemui guru Xia. Saya pilih itu. Tunggu. Siapa yang berani memilihnya? Tunggu dulu. Siapa yang berani memilih? Mengapa dia bisa minta begitu saja? Anak saya, Xiao Kai, juga menginginkan naskah ini. Saya tawar 3 kali lipat harganya. Bukankah lelang amal itu? Siapa yang punya uang? Dialah yang berkuasa. Jangan sok suci. Ini bus siapa? Sangat kaya raya. Seluruh tubuhnya penuh permata, mataku sampai silau. Iya, uang banyak banget sampai kehabisan. Ini 2 juta. Aturan itu mati. Manusia itu hidup. Karena ini lelang amal. Seharusnya yang menawar tertinggi yang dapat. 2 juta? Dengan ini, saya juga tidak perlu jadi juru lelang lagi. Nyonya Ye juga ada benarnya. Meskipun pemenang penghargaan pendatang baru punya hak prioritas, tapi ini kan lelang. Kalau keduanya menginginkan, mari kita lelang saja. Suami saya adalah Master Piano Internasional, murid langsung Xiawan. Menyinggung kami? Apa untungnya bagimu? Suaminya adalah murid terakhir guru. Pantasan begitu sombong. Suaminya ternyata murid terakhir Xiawan. Murid Xiawan. Tapi dia adalah pemain terkenal di seluruh dunia. Bagaimana bisa bersaing dengan orang seperti itu? Dia punya kekuasaan dan pengaruh. Teman Ji Xingqian. Sepertinya kamu tidak akan bisa mendapatkan naskah ini. Dengar ya. Orang yang miskin ya, tetap miskin. Jangan hanya karena punya sedikit kemampuan, lalu di sini menjadi tidak tahu diri, berani bersaing dengan anak saya. Apakah kamu pantas? Lebih baik kumpulkan uang dulu. Beli piano yang layak, baru kembali bermimpi. Orang miskin, ibu saya benar. Apakah keluargamu punya uang untuk bersaing dengan keluarga saya mendapatkan naskah? Punya uang hebat apa? Yang kalah dalam kompetisi adalah kamu. Uang bisa membeli juara pertama, tapi bisa membeli bakat bermain musik. Apakah ayahmu benar-benar murid langsung Master Xiawan? Tidakkah kamu sadar? Ayahku bukan. Lalu siapa? Jangan-jangan kamu bilang ibumu adalah murid terakhir Master Xia. Benar. Ibuku adalah murid langsung Master Xiawan.
Gadis ini adalah pendatang baru. Bukan tidak mungkin ia mewarisi bakat. Gadis kecil, apakah kamu gila? Saat suamiku lulus, Master Xia, secara pribadi memberinya partitur asli Malam Berbintang. Suruh ibumu tunjukkan partitur itu. Malam Berbintang. Itu adalah lagu yang dulu ditawar miliaran. Tapi tak ada yang berhasil mendapatkannya. Konon dulu banyak orang penting ingin membayar mahal. Minta Master Xiawan memainkan lagu, namun Tuan Xia tak pernah menyetujui. Bagaimana dia tahu Malam Berbintang? Selain Anlei dan Xingyan, Aku tak pernah memberitahu siapapun. Ternyata ia tak bohong. Ini jelas bukti yang kuat. Dengar itu, kau si miskin. Mungkin kamu bahkan belum pernah melihat 100.000 yuan. Begini saja, sekarang kamu minta maaf dan bayar ganti rugi. Aku dengan berat hati mengizinkanmu jadi pelatih pendamping. Ikuti beberapa pelajaran piano Master Xia. Lagi pula kalian miskin, tidak mampu bayar guru. Jadi pelatih pendampingnya? Dengan level anakmu itu, aku takut malah membuatku false. Kamu, jangan tidak tahu. Terima kasih. Hati-hati. Ayahku dengan satu kata. Bisa buatmu tak bekerja di piano kota baru. benar-benar bicara sembarangan. Tidak takut lidahmu terkilir. Apakah kalian tidak takut menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung? Kamu siapa? Berani berteriak-teriak di sini padaku? Karena kalian menyebut Malam Berbintang, tolong katakan padaku, di halaman terakhir, Malam Berbintang, Tertulis apa? Di belakang partitur, kan cuma gambar tangan. Tidak ada yang istimewa. Kenapa Ibu Ji Xingqian juga tahu hal detail seperti ini? Kenapa? Kamu juga tahu, apa setiap orang yang datang menuduh harus aku tunjukkan. Sungguh lucu. Kekuatan sejati adalah uang. Pembawa acara, aku tawar 10 juta naskah tua ini hari ini. Aku pasti akan mendapatkannya. Ini kartu hitam keanggotaanku. Kartu ini ternyata ada di dia. Dulu kukira hilang. Ternyata, Uya ini dengan suamiku. Hanle, hubungannya tidak biasa. Lihat baik-baik, ini adalah kartu hitam. Kartu hitam anggota tertinggi. Selain Master Xiawan sendiri, hanya suamiku yang punya. Buka mata anjingmu, lihat baik-baik. Apa yang baru disebut kemampuan sejati 10 juta. Itu cuma uang saku kecilku saja. Astaga, kartu keanggotaan ini bisa dibayar tanpa batas. Ibu dan anak keluarga Ji ini tidak tahu bagaimana harus dibandingkan. Ya, ayah Ye An Kai ini berkuasa dan berpengaruh. Sepertinya naskah hari ini pasti jadi miliknya. Orang miskin harus menerima kenyataan dengan pasrah. Dengar tidak? 10 juta, Xingqian. Kau dan ibumu mengemis di jalan seumur hidup. Pasti tidak bisa dapatkan uang sebanyak itu. Miskin harus pasrah. Kenapa diam saja? Tadi kan masih sombong. 10 juta? Hidupmu belum pernah lihat nol sebanyak ini. Nyonya Ye beraksi. Sungguh sangat royal. Host, berikan skrip padaku. Tunggu dulu. Kamu pikir ibuku tidak mampu membayar harganya? Kartu ini memang ada di tangannya. Tapi aturan penggunaannya hanya saya yang tahu. Saya tawar 25 juta. Kamu pikir ini pasar? Mau tawar seenaknya, kamu sanggup bayar. Ibunya, ini karena tidak ada uang lagi. Jadi cuma bisa omong doang untuk hentikan tawaran saya. Ya, Bebek mulutnya keras. Hari ini saya buat kamu menyerah sepenuhnya. Saya tawar 50 juta. Ibu Ji lebih baik menyerah saja. Jaga harga diri untuk diri sendiri dan anakmu. Iya, siapa yang berani bersaing dengan murid Master Xia? Kalau sampai dibenci, masa depan anak ini bisa hancur. Nyonya Ye menawar 50 juta. Ada yang lebih tinggi lagi? Kau bisa menawar lagi kan? Sampah seharusnya tetap di tempat sampah. Berlaga apa di sini? Berani melawan kami. Nanti di Xinxi, bahkan di seluruh dunia piano, tidak akan ada tempat untukmu. Naskah Mozart milik saya. Yang bisa menjadi murid Xiawan hanya saya. Kalau begitu, Nyonya Ye, silakan bayar di sini. Naskahnya akan dikemas dan diberikan kepada Anda nanti. Tunggu, kalian curang. Salahkan saja ibumu yang tidak becus. Ingatlah, di kehidupan selanjutnya, carilah ibu yang hebat. Diam, jangan hina ibuku. Bagaimana? Tidak punya uang untuk menawar, masih ingin berkelahi. Sungguh perilaku orang rendahan. Xingqian, bersabarlah sebentar. Mungkin ada kejutan. Mari kita lihat bersama.
Apakah kartu Nyonya Ye ini bisa menggesek? 50 juta saja ini. Batas belanja kartu hitam ini sudah saya atur sebelumnya. Tidak boleh melebihi 49.999.000. Bahkan Anli pun tidak tahu. Nyonya Ye, kartu Anda sudah mencapai batas. Bagaimana mungkin? Kartu ini tidak ada batasnya. Apakah mesin kalian rusak? Nyonya Ye, kami profesional. Saya sendiri yang coba. Mesin kalian ini rusak ya? Ini mesin baru. Ini benar-benar memalukan, suami Mama Ye. Bukankah murid terakhir Master Xia? Bagaimana bisa tidak punya 50 juta saja? Ya, bukankah kartu hitam ini tidak terbatas? Jangan-jangan palsu? Menurut saya mesin kalian ini memang rusak. Kalau begitu, apakah Anda ingin ganti kartu? Pembawa acara, menurut aturan, jika dia tidak bisa membayar, maka naskah ini Apakah akan menjadi milik putri saya? Ya, kalau begitu, silakan Nyonya Ji membayar. Naskahnya akan menjadi milik kalian. Ternyata ibu dan anak perempuan keluarga Ji adalah orang kaya yang benar-benar rendah hati. Tidak seperti kedua orang itu yang terlalu banyak bicara. Ya, ibu dan anak perempuan keluarga Ji. Terlihat sangat berkelas. Kalian pasti sudah bosan hidup. Berani melawan kami. Kalian tidak akan berakhir baik. Halo, sayang. Halo, Ino, ada apa? Halo sayang, cepat kesini dan bela kami. Ada orang yang mau mengganggu aku dan Xiaokai. Mereka mau merebut partitur musik kami. Cepat berikan kontak guru Xia padaku. Aku akan buat mereka tercengang. Lihat dia berani ganggu kami atau tidak. Apa? Siapa yang berani-beraninya mengganggu anakku? Aku akan buat dia tidak bisa hidup di kota sini. 老婆，你能不能把夏老师的私人联系方式给我？我联系好老师，带你们去拜访。 Ternyata, suaminya benar-benar kamu, Anley. Kemampuanmu menipu dua pihak sudah sangat sempurna. Baik, aku berikan. Mari kita lihat nanti. Sayang, suami akan kirimkan kontak Gus ya. Suamiku sudah mengirimkannya, Ji Yunzen. Kamu tunggu saja akan dibongkar di depan umum. Setelah teleponnya tersambung, aku akan buat kamu dan putrimu merangkak keluar dari tempat ini. Halo, apakah ini Guru Xiawan? Nyonya, tentang jamuan makan malam dari Tuan Zhou. Halo, apakah ini Guru Xiawan? Saya adalah murid Anda, Anle. Siap. Di sini cuma ada mangkuk untuk makan. Siapa kamu? Kalau tidak ada urusan, saya tutup teleponnya. Jangan ganggu saya nonton sinetron. Ini lucu sekali. Ini lebih lucu dari punya paman saya. Tertawa apa? Nomor telepon Guru Xia itu anti gangguan. Kalian tidak mengerti apa-apa? Sepertinya. Suami dan guru Anda Sering berdiskusi di ladang jagung untuk menciptakan lagu terkenal dunia, ya. Ada apa dengan Anley? Seorang murid langsung. Kok bisa salah nomor telepon gurunya? Apa yang kamu bicarakan? Itu adalah master internasional. Kalau bisa dihubungi dengan mudah, itu baru aneh. Wah, kita jangan maluin Master Xiawan serta ayah. Kita harus naik harga ambil naskah ini. Makanan dan barang sehari-hari biasanya dibeli oleh Anley, saya. Mana ada uang tunai? Kalau begitu, naskah ini akan menjadi milik teman sekelas Ji Xingqian. Bu, bukankah ibu masih punya satu naskah yang sangat berharga? Keluarkan. Tunggu. Naskah asli, Starry Night, tukar dengan kalian. Ini adalah hadiah kelulusan yang diberikan Master Xia kepada... Tunggu dulu. Ganti as malam bintang. Ini adalah hadiah perpisahan yang diberikan Master Xia langsung kepada suamiku dulu, asli dan berharga. Astaga, malam berbintang. Banyak yang menginginkannya. Iya, mendapatkan malam berbintang itu berarti uang yang terus mengalir. Ini partitur ibuku. Kenapa ada di tangan kalian? Sekarang jadi milik ibumu lagi. Ini jelas-jelas ayahku yang memberi ibuku. Sayang, kamu cari apa? Anle, apa nampak? Malam berbintang kok. Yang dulu diberikan guruku itu, aku sengaja memesan sebuah kotak ukiran kayu. Tapi kok tidak ketemu-ketemu? Apa di rumah ini? Masuk maling.
Ayo, besok aku bantu kamu mencarinya. Terkadang barang memang begitu. Saat tidak dicari, ia akan muncul sendiri. Tak ada yang ambil, pasti ada di rumah. Kenapa? Kamu juga benar. Maka kita cari lagi besok. Kalau begitu tidur lebih awal. Aku lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan kali ini. Anley, kamu berani mencuri barangku, bersiap untuk menanggung konsekuensinya. Membawa barang orang lain? Berani bertindak sewenang-wenang di sini. Berani tidak kamu tunjukkan pada semua apa yang tertulis di halaman terakhir Starry Night ini? Apalagi yang bisa ada engkau pikir aku belum pernah melihatnya? Untuk Yunzen, suami Nyonya Ye ini, sepertinya bukan ini namanya. Bagaimana dia bisa tahu detail seperti ini? Jangan-jangan. Suamimu juga bernama Yunzen? Tidak peduli untuk siapa, untuk kucing atau anjing sekalipun. Sekarang partitur musik ini ada di tanganku. Jika dijual, tidak tahu berapa banyak. 50 juta. Kalian berdua ibu dan anak. Sekarang pergi dari sini. Anak sialan, berikan ini padaku. Apa? Ini sudah milikku. Kamu sendiri tidak bisa mengurus anakmu. Jangan salahkan aku kalau aku bertindak keras. Bu, dia memukulku. Sakit sekali. Cepat panggil polisi. Wanita bajingan, berani menyentuh anakku. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Apa? Master Xiaowan datang ke lokasi? Master Xiaowan akan datang untuk mendukung anakku. Pasti suamiku yang menyuruhnya datang. Kalian berdua ibu dan anak. Pikirkan baik-baik bagaimana cara bersujud dan minta maaf pada kami. Astaga, Guru Xia ternyata akan datang langsung. Ini untuk mendukung murid kecilnya. Kali ini ibu keluarga Ji benar-benar menabrak tembok baja. Astaga, Xiaowan sendiri benar-benar datang. Nyonya Ji, bagaimana kalau Anda mendekatkan diri kepada Nyonya Ye dan meminta maaf? Tokoh seperti Master Xia ini sungguh tidak bisa kita langgah. Kolom naskah asli Malam Berbintang digadaikan di sini. Ya, bagaimana Master bisa datang kemari? Guru Xia, akhirnya Anda datang. Anda harus membela kami, ibu dan anak ini. Wanita inilah yang tidak hanya memalsukan identitas sebagai murid Anda, tapi juga merebut naskah itu. Lihatlah, tangan anak ini dipelintirnya sampai lebam. Dia memalsukan identitas sebagai muridku. Aku akan membela kalian berdua, ibu dan anak. Benar, Master. Guru Xia, saya adalah istri murid Anda, Anlei. Ini anaknya, yang berarti cucu murid Anda. Anak ini tahu Anda sedang mengumpulkan naskah tangan maestro, merengek dan ngambek ingin ikut lomba untuk memberikannya kepada Anda. Tahu-tahu muncul ibu dan anak ini entah dari mana, dan mau merebut naskah itu dari kami. Bahkan melukai Xiaokai. Saya terpaksa menukar naskah asli Malam Berbintang dengannya. Kakek guru, lihat lengan saya di pelintirnya. Kakek guru, cepat suruh mereka merangkak keluar. Yunjan, bagaimana ini? Guru, saya merepotkan Anda. Guru apa? Apa yang kamu bicarakan? Saya merepotkan Anda. Guru apa? Apa yang kalian bicarakan? Kenapa reaksi Master Xiaowan berbeda dari yang dibayangkan? Guru Xia, apakah Anda ingat foto ini? Ini adalah foto Anda bersama suami saya. Jika saya tidak salah lihat, itu adalah pendidik piano terkenal di kota kita, Tuan Anlei, kan? Ternyata dia adalah murid terakhir Master Xia. Anlei ini juga seorang pianis terkenal, tapi Ibu Ji sepertinya belum pernah mendengar tentang pianis ini. Foto ini masih ingat kan? Ini adalah murid Anda, Anlei, suami saya. Foto ini. Ana, sebenarnya sudah berapa banyak hal yang dia lakukan di luar dengan mengatasnamakan saya? Foto ini saya ingat. Tapi, saya Xiaowan tidak pernah menerima murid bernama Anle. Anlei, suami saya, murid Anda. Guru Xia, lihatlah baik-baik. Starry Night, itulah yang Anda berikan kepadanya. Starry Night adalah karya saya 20 tahun yang lalu. Diserahkan langsung kepada murid terakhir saya. Hadiah kelulusan Ji Yunjen, satu-satunya di dunia. Yunjen, sudah lama sekali tidak bertemu. Ternyata ada yang berani mencuri barangmu. Berani mengganggumu. Tidak menyangka. Pencuri dari dalam rumah sulit diwaspadai. Muka mereka pasti terasa sangat panas. Kemana perginya kesombongan tadi? Ini benar-benar lelucon. Terbesar tahun ini ternyata mereka si tukang bual. Guru Xia, Anda kan selebritas internasional. Saya tidak tahu mengapa Anda memihak wanita ini. Lalu bagaimana menjelaskan foto ini? Kebetulan sekali.
Saya juga punya satu foto. Kalian sungguh tidak tahu malu mencuri buku notasi musik ibuku. Bahkan mencuri foto ayahku juga. Dan memotong ibuku dari foto itu. Ternyata mencuri barang milik orang aslinya, lalu pamer di sini. Tebalnya kulitmu bisa dijadikan sol sepatu. Dari kota baru ke ibu kota. Ayahmu, ibumu apa? Sekarang bukan hanya ingin merebut identitas ayahku. Sekarang juga ingin merebut ayahku. Jangan-jangan karena dirimu sendiri yatim piatu tanpa ayah. Lalu menginginkan ayah orang lain ya? Sebenarnya, siapa istri siapa ini? Terlalu rumit hubungan mereka. Bagaimana bisa? Dia ternyata juga punya foto ini. Ini jelas-jelas Anley yang memberikannya padaku. Aku paham sekarang. Apakah kamu anak haram Siawan? Makanya dia memihakmu, benar kan? Master macam apa itu? Menurutku kehidupan pribadinya saja berantakan. Kamu berani mengoceh sembarangan. Kalian cuma mengarang cerita, memfitnah ibuku. Dan memfitnah Guru Sia. Kurasa, ini seperti atap tidak lurus, tiang pun miring. Para hadirin, hati-hati dengan suami kalian. Jangan sampai direbut oleh ibu dan anak ini. Tiba-tiba dapat menantu dan anak perempuan tambahan. Yeyenuo jangan asal bicara. Memfitnah orang lain. Ini bisa dituntut secara hukum? Aku takut apa? Suamiku segera datang. Kalian tunggu saja. Aku tak takut apa-apa. Suamiku akan segera datang. Kalian tunggu saja. Baik. Kalau begitu, kami akan menunggu dan melihat. Maaf sekali guru, telah mengganggu Anda. Sekarang saya antar Anda beristirahat dulu. Yunzen, selama bertahun-tahun ini, apa yang belum kualami? Kamu adalah murid terakhirku. Aku tidak bisa melihatmu diperlakukan tidak adil, Anley ini. Sebenarnya bagaimana? Ibu dan anak ini adalah... Selingkuhannya dan anak haramnya. Hah? Kamu menikah dengannya. Itu sudah merupakan keberuntungan baginya. Dia malah berani melakukan hal seperti ini, anak itu menurutku. Dia seumuran dengan Xing Qian, kan? Ingin bermain piano? Seumur hidup ini, jangan harap aku si nenek tua ini akan gunakan pengaruh sekali putuskan jalannya. Guru, aku bukan orang yang lemah. Bisa diatur seenaknya. Aku akan membuatnya membayar mahal. Baik. Pak, apakah benar ayah bukan murid terakhir Guru Sia? Kalau begitu aku tidak bisa berguru pada Guru Sia. Nak, kamu ngomong apa? Kamu juga meragukan ayahmu. Tunggu dia datang, jangan bicara soal Master Siawan. Dia akan carikan guru terbaik untukmu. Aku ingin lihat siapa yang berani mengganggu istri dan anakku. Sayang, akhirnya kau datang. Aku ingin tahu siapa yang berani mengganggu istri dan anakku. Sayang, akhirnya kau datang. Kalau tidak, kami berdua benar-benar akan diintimidasi oleh mereka. Bahkan, ada yang mengaku sebagai dirimu dan bilang akan mengusir Xiao Kai dari dunia musik. Alah, lihat luka di tanganku. Siapa yang begitu berani melukaimu seperti ini? Maju ke depan. Tak kusangka, pendidik musik terkenal, Bapak Anley, juga punya sisi otoriter seperti ini. Sungguh baik pada istri dan anak. Sayang, dia itu. Wanita inilah, dia bahkan bilang, adalah murid langsung Master Xiawan dan merebut naskah tangan Xiao Kai. Lihat, tangan Xiao Kai. Dia yang melukainya. Ternyata suami yang dia banggakan. Benar-benar kau. Kenapa kamu di sini? Sayang, ada apa denganmu? Cepat suruh orang tangkap dia. Master Xiawan melindunginya. Cepat ungkap dia, apakah dia dan Master Xiawan punya hubungan yang tidak senonoh? Jangan teriak sembarangan. Alah, murid terakhir siapa kamu? Yunzen, jangan salah paham. Nanti di rumah aku jelaskan pelan-pelan. Apa maksudmu? Alah, kamu ngapain? Kenapa takut sama dia? Bukannya kamu yang kasih Starry Night dan kartu hitam ke kami? Kamu bilang, asalkan keluarkan 2 barang ini. Tidak ada yang berani meremehkan kami. Kapan aku pernah kasih kamu barang? Jangan ngomong sembarangan di sini. Alah, kamu masih manusia tidak? Nuranimu dimakan anjing. Curi kartuku, curi partiturku. Lalu atas nama guru. Menyimpan selingkuhan di luar. Anley. Enak banget ya kamu jadi gigolo. Mencuri lembaran musik. Bernilai ratusan juta. Melakukan penipuan atas nama orang lain. Kalian tunggu saja masuk penjara.
tidak. Sayang, jangan salah paham. Aku dan Ye Yinwo ini sama sekali tidak memiliki hubungan yang tidak senonoh. Ye Yinwo, jangan buat keributan di sini. Ye Yinwo, jangan bikin onar di sini. Apa kamu ingin masuk penjara? Sekarang saya perkenalkan secara resmi. Ini adalah istri saya, Ji Yunzhen. Yunzhen, dengarkan penjelasanku. Dia adalah rekan bisnisku, mereka berdua. Yatim piatu selalu diintimidasi. Jadi, aku kasihan dan setuju agar dia memanggilku ayah di depan umum. Tak disangka hari ini menimbulkan kesalahpahaman bagimu. Jangan panggil aku ayah. Jangan sembarang mengakui ayah. Cari ibumu. Jaga baik-baik anakmu sendiri. Sebelumnya aku padamu sudah berbuat lebih dari cukup. Tak disangka hari ini berani mengganggu anak kandung perempuanku di sini. Ayah, apa yang kamu katakan benar. Kamu benar-benar tidak mengkhianati ibu. Singkian, ayah tahu hal ini. Ayah salah. Tolong bantu ayah bujuk ibumu ya. Aku lihat bagaimana ibu menanganinya sendiri. Apa yang kamu katakan benar, kamu benar-benar tidak dengannya. Aku bersumpah terhadap keluarga ini. Aku tidak punya niat lain. Alasan yang begitu konyol. Tuan Ji tidak benar-benar percaya kan? Kalau begitu aku percaya padamu. Sudah kuduga wanita ini mudah dibujuk. Wanita memang tidak punya otak, hanya tahu cinta. Baiklah, kalau begitu kita pulang. Kebetulan hari ini aku menyiapkan kejutan untuk Singkian. Jangan karena orang yang tidak berkepentingan mengacaukan suasana hati kita. Ayo. Ayo. Kamu lupa sesuatu kan, Anlei? Kamu lupa sesuatu kan, Anlei? Mereka berdua Memfitnah guru di depan umum, merebut partitur dan mengganggu putrimu. Kamu pikir ini bisa selesai begitu saja? Lalu siapa yang akan mengganti kerugian Singkian? Ji Yunzhen, bukankah naskah asli sudah ada di tangan putrimu? Apalagi yang kamu mau? Kamu ingin kami bersujud dan minta maaf padamu, mimpi. Yunzhen, berikanlah kelonggaran. Lagi pula, Ye Yinwo juga sudah mengakui kesalahannya. Lihatlah, semua orang ada di sini. Jangan perkeruh suasana. Tidak baik. Kasih aku muka, ya. Bagaimana? Anlei, berapa harga mukamu? Saat mereka mengganggu putri kandungmu, apakah mereka mempertimbangkan mukamu? Muka tidak didapat dengan mengorbankan istri dan anak. Yunzhen, kamu. Aku tidak keberatan memanggil polisi sekarang untuk menangani tindakan pencurian dan fitnah kalian. Anlei, coba tebak. Saat polisi datang, mereka akan tangkap pencuri dulu. Atau kaki tangan pencurian dulu. Ye Yinwo, Ye Ankai. Ayo minta maaf pada putriku. Anlei, kamu benar-benar menyuruhku minta maaf padanya? Ayo minta maaf pada putriku. Dengar tidak? Berlutut. Dan kamu juga. Bantu dia berlutut. Bicaralah. Maaf, kalau tidak bisa mengatakannya, pergi saja bicara di kantor polisi. Maaf, Ji Singkian. Singkian, apakah kamu puas? Iya Bu, ayo kita pulang lebih awal. Aku juga ingin memberikan hadiah untuk guru Xia. Ikuti kata putri kita. Kita pulang. Ayo pergi. Anlei, urusan antara kita baru saja dimulai. Ji Yunzhen tidak akan bisa sombong terlalu lama. Xiaokai, bagaimana kondisi lengannya ya? Dia masih harus mewarisi bisnis piano dan pendidikan aku. Yinu pasti sangat marah. Aku harus mencari cara untuk menebus kesalahan kepada mereka berdua. Singkian, kamu benar-benar putri yang baik bagi ayah. Hari ini kamu sangat membanggakan ayah. Ayah benar-benar bangga padamu dari dalam hati. Terima kasih Ayah. Ngomong-ngomong, Singkian, itu ayah mau berdiskusi sesuatu denganmu. Apa itu? Begini, tentang Ye Ankai. Sebenarnya, dia juga sangat suka piano hanya saja. Selama ini belum menemukan guru yang bagus. Lihatlah dia hari ini. Juga bersujud padamu. Ibumu adalah murid terakhir Guru Xia. Walaupun kamu pergi dengan tangan kosong, Guru Xia pasti akan menerimamu sebagai murid, kan? Jadi aku berpikir, naskah tulisan tangan ini, bisakah? Maksud ayah adalah, naskah tulisan tangan ini. Bisakah diberikan kepada Ye Ankai? Lalu di depan Guru Xia, berikan pujian untuknya.
Anggap saja sebagai bantuan kecil untuk ayah berbuat baik. Ayah, kamu memintaku memberikan naskah tulisan tangan yang diinginkan Guru Siawan kepada orang yang telah menggangguku itu. Oh, lihat hari ini. Sudah kubilang, ini persiapan untukmu. Kejutan. Lili dan baby spread yang paling segar. Cium sangat harum. Ayah, cepat singkirkan. Ada apa, Singkian? Wah, harum sekali. Yang paling segar. Kamu tidak suka? Kamu tahu Singkian ada asma kah? Apakah kamu ingin menyakitinya? Ibu di sini. Mari kita bernapas pelan-pelan. Ya. Cepat ambil obatnya. Apa yang kamu lihat? Cepat. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, nak. Tidak apa-apa. Bernapas pelan-pelan. Anak perempuan memang cengeng. Bangsa itu ya, langsung jadi begini. Katakan padaku, seorang ayah yang bahkan tidak ingat anak kandungnya sendiri punya asma. Apa yang sebenarnya ada di pikiranmu? Aku kan sedang sibuk dengan kerja sama pendidikan. Sudah. Lain kali tidak akan lagi. Xiao Kai pasti sangat senang sekali mendapatkan naskah itu. Katakan. Saya Alay pergi ke rumah Ibu dan sesuai permintaan Anda. Pemeriksaan terhadap pembukuan perusahaan telah dilakukan. Tahun ini, dia selalu dari perusahaan. Mengambil sejumlah besar dana dari perusahaan untuk menutupi lembaga pendidikan pianonya yang kosong itu. Ia juga menggunakan lembaga itu untuk mencari anak-anak berbakat dari keluarga miskin, lalu membujuk mereka untuk menjadi tukang tembak bagi anak-anak kaya di kalangan tertentu. Menggantikan mereka dalam kompetisi dan ujian kenaikan tingkat. Apakah bukti sudah diamankan? Sedang dalam proses penyusunan. Cara resmi dalam beberapa hari masa di Indonesia. Direktur Ji, dia injak kerja Anda. Dan impian anak-anak itu hanya sebagai batu loncatan. Anli, aku akan membuatmu. Singkian, apa yang kamu cari? Bu, naskahku hilang. Naskahnya hilang? Yangkah, naskahku. Yunzep, kenapa naskah itu masih ada di tangan ibu dan anak keluarga Ye? Ini perbuatan Anley demi anak haramnya. Dia benar-benar tidak kenal lelah. Bukankah dia selalu bermimpi untuk terkenal di dunia sebagai seorang pendidik piano? Kita akan membangunkan panggung untuknya. Maksudmu? Mohon Anda mengadakan upacara penerimaan murid yang megah dan mengundang tokoh-tokoh dari berbagai kalangan untuk menyaksikan. Dengan kesombongan dan keserakahan Anley, dia pasti akan berpikir untuk mendorong Ye Angkai naik ke panggung ini. Bagus. Inilah muridku Siawan. Anley dulu hanyalah seorang pengiring kecil. Setelah kamu menikah dengannya, kamu tidak pernah menyentuh piano lagi. Aku benar-benar tidak mengerti. Bahkan mengabaikanmu untuk sementara waktu. Sekarang kamu bisa melihat siapa dirinya sebenarnya. Aku sangat senang. Kudengar, kamu adalah murid terakhir Siawan. Kamu sangat hebat bermain piano. Tidak hebat? Aku tidak tahu apakah tangan ini jika rusak masih bisa bermain piano. Jangan. Masih bisa bermain piano? Jangan. Aku paling benci kalian orang-orang kaya ini. Nonaji, bagaimana keadaanmu? Tidak apa-apa. Tenang saja, aku di sini. Enli, putriku adalah batas bawahku. Pertunjukan ini yang dirancang khusus untukmu. Kau harus tampil. Apa yang mereka lakukan setelah menerima undangan? Tampaknya sudah mulai memanasi suasana. Mengatakan Ye Angkai adalah hasil didikannya. Dididik oleh Siawan. Dan bersiap mengubah lembaga kerjasama global. Ye Inuo. Bagaimana?
sudah menyombongkan diri kemana-mana. Bila Master Xiawan Jeli melihat bakat, tidak menemukan putranya. Ye Angkai adalah jenius sejati. Upacara penerimaan murid dibuat khusus untuk Ye Angkai. Semakin tinggi melompat, semakin sakit jatuhnya. Kamu terus awasi, terutama lembaga pendidikan piano bodong itu. Aliran dana dan kontak personelnya. Jika ada yang tidak biasa, langsung laporkan padaku. Siap. Ye Nuo dan Ye Ye, Yinuo, Angkai, permainan kotor. Apalagi yang kalian rencanakan? Putraku memang tampan, baru pantas dengan status pianis berbakat alami. Xiawan si tua pikun itu akhirnya membuka mata. Tahu mana yang jenius? Ji Xingqian itu. Siapa dia? Tentu saja, aku mewarisi gen seniman top. Ingat waktu itu, Ji Xingqian, si anak ketiga itu, membuat kita kehilangan luka besar. Besok, saat Master Xiawan menerimaku sebagai murid, aku akan membuatnya berlutut dan minta maaf. Terakhir kali, dia berani memperlakukan kami berdua seperti itu. Kali ini, pasti akan membuatnya berlutut dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Biar mereka tahu apa arti pianis berbakat sejati. Aku masih merasa tidak tenang. Master Xiawan benar-benar bersedia menerima Xiao Kai sebagai murid. Master Xia sendiri yang mengundang Xiao Kai. Kenapa? Apakah kamu merasa Xiao Kai tidak sebanding dengan anak perempuan, si wanita tua itu? Bahkan, jika Xiawan tidak menerima Xiao Kai sebagai murid, besok aku pasti akan membuatnya kehilangan reputasi. Aku sudah menyiapkan hadiah besar untuknya. Ibu ya, setelah malam ini putra Anda akan menjadi murid langsung Master Xiawan. Siapanya? Terbatas. Master Xiawan bilang, Xiao Kai kami adalah anak paling berbakat yang pernah dia temui bertahun-tahun ini. Acara ini khusus disiapkan untuk Xiao Kai kami. Katanya diajar langsung oleh Tuan Anlei. Tuan Anlei, baik putrinya maupun muridnya, semua jenius. Tuan Ye bahkan lebih hebat lagi. Beberapa orang yang baru dapat penghargaan kecil, lalu jadi sombong. Tidak pantas mengangkat sepatuku. Tapi, aku ingat di acara amal terakhir yang akhirnya mendapatkan manuskrip Mozart. Sepertinya adalah Nona Ji Xingqian dan Master Xiawan juga sangat mengaguminya. Aku saja merasa jarinya kaku untuk jadi pendamping latihanku. Kalau bukan karena ibunya punya uang, dia bahkan tidak punya kualifikasi untuk berdiri di sini. Apa maksudmu? Kamu meragukan penilaian Master Xia atau kemampuan putraku? Waktu itu wanita itu, Ji Yunzhen, main curang dan menipu semua orang. Nyonya Ye, kata-katamu terdengar punya makna tersirat. Apakah ada kecurangan di balik kemenangan Ji Xingqian? Jangan ada yang berpikir punya sedikit uang bisa main-main. Hari ini kutunjukkan semua. Siapa yang benar-benar jenius dan siapa yang pantas diinjak ke dalam lumpur sampah. Masih ada hal seperti ini, ya? Xingqian, tenang, anjing yang menggonggong semakin keras. Makin menunjukkan dia takut. Para tamu terhormat, mohon tenang. Master Xiawan akan segera masuk. Selamat datang. Nak, kamu sudah siap mulai hari ini. Semua orang harus menjilat kita. Terima kasih atas kehadiran semua. Pasti semua sudah tahu. Aku pernah bersumpah tidak akan menerima murid lagi. Aku juga pernah mengira sumpah itu tak tergoyahkan. Tapi aku bertemu dengan pemuda jenius ini, kecerdasan dan bakatnya membuatku merasa warisan seni lebih tinggi dari janji pribadi. Hari ini aku bersedia membuat pengecualian untuk Ji Xingqian. Apa? Ji Xingqian? Aku tidak setuju. Seorang yang mengandalkan uang menyuap penembak jitu untuk menang hadiah sampah. Pantas disebut jenius? Seorang sampah yang menang hadiah dengan menyuap penembak jitu. Pantaskah disebut jenius? Kamu berbohong? Aku tidak pernah. Kamu punya bukti untuk ucapanmu itu? Tentu saja ada. Satpam. Itu dia. Itu dia, Li Xiaoming. Dialah penembak jitu Ji Xingqian. Dia dibayar lagu untuk hadiah pendatang baru terakhir. Dialah yang memainkannya untuk Ji Xingqian.
Katakan padanya, apakah kamu penembak jitu bayaran? Jelaskan di depan semua orang. Ya, kakak Ji Xingqian memberiku uang untuk memainkannya untuknya. Dengar itu, saksi ada di sini. Ji Xingqian. Dia adalah seorang penipu. Dia tidak main piano. Tak disangka ada hal seperti ini. Bukankah dikatakan Ji Yunzhen adalah murid terakhir Master Xia? Tak disangka putrinya bisa melakukan hal seperti ini. Mungkin sebenarnya sang ibu juga tidak berbakat. Mengikuti jejak ibunya saja. Tidak heran dengar-dengar Ibu Ji ini adalah pengusaha terkenal. Membelikan penembak jitu untuk putrinya itu tidak aneh. Master Xia, inikah jenius yang kamu maksud? Apakah Ji Xingqian adalah cucu perempuanmu? Jadi kamu memihak mereka? Ye Yinuo sebagai seorang guru, kau tidak berhak bicara di sini. Xiawan ini tak berselera. Masih berani menyebut diri sendiri sebagai master? Tak bedakan benar salah. Apa master? Mungkin dia dengan Master Xia punya hubungan yang tidak pantas. Makanya selalu menargetkan kami. Xiawan ini bukankah katanya demi seni tidak menikah seumur hidup? Jangan-jangan Ji Yunzhen ini adalah anak haramnya? Urusan seniman mana bisa dijelaskan dengan jelas. Semuanya adalah seni. Kedua orang ini sama-sama munafik. Mungkin saja menyewa penulis bayangan, semua diajari oleh guru ini. Mungkin waktu muda masih ada kisah asmara lainnya. Sepertinya pendidikan untukmu yang lalu masih kurang ya. Emang takut masuk polisi? Orang yang biarkan putri berbuat bebas, berhak apa di sini? Bersikap sok suci. Lucu. Hanya karena kau menemukan seorang pemuda yang tidak jelas identitasnya, lalu menuduh kami? Ini namanya melindungi. Master omong kosong. Menurutku kau ini dengan Anlei dan bahkan anak laki-lakiku. Takut dia melampauimu, makanya selalu menekan kami. Iri, Anlei dulu hanyalah di grup orkestraku. Seorang pengiring kecil, bakat apa yang dia punya? Kalau bukan karena Yunzhen, mana ada dia hari ini? Kau dan Ji Yunzhen adalah sekutu. Kalian adalah penipu. Mari kita dengarkan bersama. Li Xiaoming, penyakit ibumu tidak bisa ditunda lagi. Asalkan kamu membantu saya melakukan hal ini, saya akan membayar biaya operasi ibumu. Jika kamu tidak setuju, banyak orang yang bersedia, tapi ibumu tidak bisa menunggu lagi. Kamu juga. Tidak akan bisa bermain piano lagi. Ini tidak benar. Ini hasil rekayasa. Li Xiaoming, coba katakan lagi, siapa yang mencari penembak jitu itu? Dia. Li Xiaoming, pikirkan baik-baik sebelum kamu bicara. Sayalah Ye Ankai. Saya yang jadi penembak jitunya. Banyak teman sekelas saya yang punya impian. Karena ganti orang, dihukum seumur. Orang kaya itu hanya bisa menyelesaikan segalanya dengan uang. Awalnya saya sudah berniat menyerah. Tapi dia mengancam saya. Dia bilang, Guru Anlei adalah murid terakhir Master Xia. Asalkan saya patuh, dia akan mengatur saya masuk ke kelompok orkestra. Seorang pecundang yang bahkan tak berani mengakui anak kandungnya sendiri. Berani bilangnya murid saya. Ternyata, Anlei ini ternyata orang munafik yang sok suci. Kukira dia benar-benar pendidik yang dermawan. Ternyata membawa anak haramnya sendiri untuk merebut guru anak perempuannya sendiri. Ini benar-benar kejam. Astaga, ternyata anak haram itulah yang curang. Dasar anak sialan. Kenapa ibumu tidak mau lagi? Ya dasar anak sialan. Bukan giliranmu untuk berulah di sini. Uang yang kau beri padanya juga dicuri Anlei dari akun perusahaan saya. Upacara penerimaan murid ini. Ini cuma jebakan. Ji Yunzhen, apa kau ingin menghancurkan aku? Kau ambil dana curang dan identitas palsu. Aku tidak pernah membongkarmu. Tapi membantu selingkuhan dan menganiaya Xingqian itu tidak bisa. Aku bisa mengangkatmu, juga bisa menjatuhkanmu. Semua aku lakukan. Terus kenapa? Kau istriku. Milikmu adalah milikku. Kalau bukan karena aku menyelamatkanmu dulu, kau pasti sudah hancur. Tak kusangka kau sekarang begitu kejam. Aku kejam? Saat asma Xingqian paling parah, kau malah membantu selingkuhan menghibur anak. Inilah harga yang harus kau bayar. Buktinya mana? Kalau tak ada bukti, diamlah. Terus berpura-pura bodoh. Kita masih bisa hidup baik-baik. Xingqian, apa kau benar-benar mau melihat ayah hancur? Anakku yang baik. Kau tak akan biar ibu hancurkan rumah. Bukan. Ibu, aku mendukung keputusan yang dibuat ibu. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu tidak akan mencuri naskahku.
Apalagi membiarkan Ye Angkai merebut guruku. Bagus. Sama seperti ibumu. Dua orang yang tidak tahu balas budi. Lebih baik aku pelihara anjing daripada memeliharamu. Sayang, aku sudah bilang dari dulu. Hanya Xiao Kai yang jadi anak baikmu. Anak perempuan, semuanya tidak bisa diandalkan. Mereka cuma dua anjing yang bisa menggonggong. Ji Yunzhen, jangan terlalu cepat senang. Lembaga pendidikan pianoku sudah menandatangani kontrak internasional. Nanti kalian berlutut meminta. Aku bahkan tidak akan melirik kalian. Internasional. Direktur An. Barusan, aku sudah menyiarkan langsung tingkah lakumu ke seluruh dunia. Melalui bros ini, setiap kata dan perbuatanmu sudah terkenal sampai ke luar negeri. Alah, siapa kamera bilang hai? Tanaman herbal. Proyek ini kita tunda dulu. Karena sebentar lagi polisi punya proyek besar. Yang ingin dibicarakan denganmu. Menggelapkan uang perusahaan, memaksa siswa menyontek, semua perbuatanmu. Semua bahan bukti sudah saya serahkan kepada asisten saya dan dia memberikannya kepada polisi 10 menit yang lalu. Kalian berdua sebagai kaki tangan juga tidak akan luput. Ye Angkai. Sepertinya kamu tidak akan bisa menyentuh piano lagi seumur hidupmu. Ale, ya Yinwo, kalian dua diduga kejahatan, silakan ikut kami. Saya mengaku salah. Tolong lepaskan anak saya. Ibu, apa yang terjadi? Bukankah setelah malam ini tidak ada yang berani mengganggu kita? Saya. Di sana dia mau kabur. Berhenti, kamu tidak bisa lari. Arga. Ji Yunzhen, berani-beraninya kamu menyentuh anakku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Guru, maaf telah merepotkan Anda. Yunzhen, jangan katakan itu. Anlei dan Ye Yinwo seharusnya dihukum. Anlei telah menodai piano. Halo. Direktur Ji, Anlei masih belum ada kabar dari kemarin malam sampai sekarang. Ye Yinwo sudah ditahan oleh polisi. Saya sedang memantau Ye Angkai. Jika ada kabar, segera hubungi polisi. Singkian, apakah kamu sudah pulang sekolah? Ibu akan mengirim mobil untuk menjemputmu. Tidak usah, Bu. Saya sedang dalam perjalanan pulang. Bye. Hati-hati di jalan. Xinjian, tak jawab telepon. Sampai sekarang juga belum pulang. Xinjian, kenapa belum sampai rumah? Telepon juga tidak diangkat. Tentu saja dia tidak bisa pulang. Anlei, Ini aku, Yunzhen. Jun, kau menculik Singkian? Dia adalah anak kandungmu sendiri. Apakah kau masih manusia? kau yang memaksaku. Setiap melihatnya bermain piano. Seperti melihatmu dulu, yang begitu angkuh. Mengapa karyaku kau hancurkan sesuka hatimu? Apapun yang kau mau. Jangan sentuh Singkian. Berikan aku 10 miliar dan semua dokumen. Kau berani melaporkan polisi? Kau tahu akibatnya. Jangan salahkan ayahmu. Salahkan saja ibumu. Aku melihatmu. Membuatku teringat masa-masa aku direndahkan orang. Singkian. Tunggu. Barang yang kamu ada di sini, lepaskan Singkian. Apa yang kau lakukan? Kau? Aku paling benci orang-orang seperti kalian. Orang gaya. Kenapa kau di sini? Itu harus kau tanyakan pada suamimu yang baik itu. Kalian bekerja sama? Ya. Yunzhen. Mengapa kau bisa berada di atas dan menjadi murid terakhir Siawan? Sedangkan aku malah disebutnya tidak berharga sama sekali.
Tapi hasilnya, bagaimana hasilnya? Putri terpilih menjadi istriku. Anley, hanya karena iri hatimu, kau menipuku selama bertahun-tahun. Kau benar-benar binatang. Lalu bagaimana? Kau hancurkan masa depan putraku. Maka aku akan membuat Singkian seumur hidupnya tidak bisa main piano lagi. Siapa yang manis? Polisi, jangan bergerak. Tidak bergerak, tidak berani bergerak. Tidak bergerak, tidak berani bergerak. Ibu Ji, kami mendapat laporan dari asisten Anda. Kami melacak ke sini. Ibu dan Putri silakan naik mobil. Serahkan di sini pada kami. Terima kasih, sayang. Ayo kita pergi. Masuk. Yunjen aku salah. Yunjen maafkan aku ya. Xiao Qian tidak bisa tanpa ayah. Aku tidak bisa masuk penjara. Yunjen maafkan aku. Yunjen dasar perempuan bajingan. Kamu mekar makmur. Lepaskan aku. Anley, kamu salah. Singkian tidak membutuhkanmu. Kehebatannya tidak pernah kamu lihat. Selama aku ada, aku akan menggunakan semua yang memiliki untuk membantu Singkian mewujudkan mimpi kami bersama.